Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Vanessa Laras from English Education Department 4A, and I'm from Group 5, and our group materials is about the basis for curriculum and syllabus designing. And the first material will be explained by me, Vanessa Laras, and please allow me to speak in bahasa to explain it. Oke, jadi di basis for curriculum and syllabus designing itu di ini, atau yang bisa kita sebut dasar untuk kurikulum dan perencanaan syllabus ini tuh, materi yang pertama itu ada establishing realistic goals, atau yang kita sebut menetapkan tujuan realistis. Nah, biasanya kalau di tingkat nasional itu ini tuh otoritasnya Komite Penasehat Kurikulum atau Kemendikbud. Nah, sementara kalau yang kayak di lokal atau daerah-daerah kayak gitu tuh, ini tuh tugasnya para guru, nah untuk membuat program baru. Nah, dalam kasus ini tuh prosesnya itu membutuhkan penerjemah kebutuhan sama harapan masyarakat. Untuk apa sih? Nah, harapan masyarakat itu sebagai patokan supaya guru-guru atau Kemendikbud itu membuat program baru sebagai tujuan operasional dan kebutuhannya juga bisa dicapai. Dalam hal ini, Komite Penasehat rancangan dokumen lah yang menetapkan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Nah, terus akan disiapkan. Nah, terus kemudian abis itu tuh diteruskan ke komite silabus. Setelah semuanya selesai, guru-guru lah yang akan menyiapkan spesifikasi tujuan sama silabus dengan tujuan yang lebih spesifik. Nah, selanjutnya ada the basis for curriculum and syllabus designing in an EFL setting. Mungkin ada yang belum tahu apa sih EFL itu. EFL itu English as a Foreigner Language, atau bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, dalam hal ini itu pemahaman mengenai bahasa Inggris dapat membantu negara kita untuk mempromosikan banyak hal kepada dunia. Dalam kata lain, kita ini bisa menggunakan bahasa Inggris untuk sekadar berkomunikasi. Nah, kalau misalnya penekanannya ada pada aspek komunikatif, atau dengan kata lain pada kemampuan peserta didik untuk menggunakan bahasa target untuk tujuan komunikatif, maka perencana cenderung merancang silabus berorientasi utilitarian yang mendorong pengembangan komunikatif. Kalau dalam istilah yang lebih operasionalnya itu, komite kurikulum dapat menentukan tujuan akhir program sebagai berikut. Siswa yang menyelesaikan program ini akan dapat berkomunikasi secara efektif dengan penutur asli tentang topik yang diminati, lalu akan dapat membaca bahan otentik untuk kesenangan atau profesional keutuhan, dan akan dapat berkorespondensi dengan teman, kolega, atau rekan bisnis dalam bahasa target. Definisi ini masih sangat umum, tetapi ini merupakan upaya untuk memberikan deskripsi tentang kompetisi yang merupakan hasil yang diharapkan dari pembelajaran. Nah, yang ketiga itu ada the basis for curriculum syllabus designing in ESL setting. Apa itu ESL? ESL itu English as a Second Language. Jadi bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Dalam hal ini, pelajar lebih dilatih untuk masuk ke dunia baru, di mana bahasa target memerankan peran lebih penting dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu ada untuk young learner in second language situation. Nah, jadi tujuan dari pengembangan bahasa harus dapat memenuhi kebutuhan akademik dan sosial. Nah, yang kedua itu ada adult learner in higher education. Nah, mereka ini harus dapat menguasai bahasa Inggris di kelas di bidang minat mereka. Nah, para siswa ini juga sering memiliki kebutuhan yang kuat untuk mengakulturasi dan bersosialisasi di komunitas yang barunya. Nah, kursus juga harus menetapkan tujuan yang menggabungkan di mana situasi akademik dan kelangsungan hidup yang dihadapi oleh siswa. Yang keempat ada the basis for curriculum and syllabus designing, planning for course outside.
Nah, sekolah sebagai contoh terakhir tentang bagaimana tujuan ditetapkan agar sesuai dengan kebutuhan yang luas, mempertimbangkan kursus ISP atau bahasa Inggris untuk tujuan tertentu. Yang mungkin dilakukan dalam bahasa asing atau pengaturan bahasa target. Biasanya yang ikut-ikut kursus ini tuh kayak karyawan yang dibiayai oleh bosnya untuk kursus bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Nah, misalnya untuk kursus bahasa Inggris tujuannya mungkin bisa untuk bernegosiasi dalam bahasa Inggris dengan klien, untuk berkorespondensi dengan perusahaan asing, untuk memimpin pertemuan bisnis dalam bahasa Inggris, untuk mengembangkan kosakata bisnis yang lebih luas, dan untuk berkomunikasi melalui telepon dengan perusahaan asing atau orang asing kayak gitu. Nah, yang terakhir ada language analysis or language use as course goal, atau analisa bahasa atau penggunaan bahasa sebagai tujuan kursus. Dalam pengaturan apapun, ketika guru duduk untuk menetapkan tujuan mereka dipengaruhi oleh tren saat ini dalam profesi pengajaran bahasa. Tren ini adalah latar belakang intelektual yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Tentu tren ini cenderung bergeser dari waktu ke waktu. Jadi misalnya kalau misalnya di abad pertengahan dan juga pada abad ke-17 dan ke-18, pedagogi bahasa itu menekankan pengajaran tentang sifat-sifat struktural bahasa klasik, khususnya Latin dan Yunani, sebagai sistem, model, argumentasi, dan bentuk sastra kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.